Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu, ya ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh Roh Kudus, ku sadar dosaku, dan dalam firman ku kenal siapa penebus. Namun ku tahu, ya ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada Sabtu pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur kehadirat-Mu untuk segala berkat pemberian-Mu. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk menerima dan melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang ku punya ku berikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah." Renungan pada pagi hari ini di bawah judul Selalu Bisa Memberi. Seorang pria datang atau bertandang ke rumah tetangganya untuk meminjam uang guna membeli beras dan lauk pauk. Ia tidak memiliki penghasilan karena belum juga mendapat pekerjaan baru setelah kena PHK beberapa bulan yang lalu. Malangnya, si tetangga mengaku tidak punya uang. Namun sejak hari itu, si tetangga selalu berbagi masakan kepadanya. Ujarnya, "Ini hasil kebun saya. Bisa kita makan bersama-sama beberapa waktu ke depan." Bapak Ibu yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, ketika seorang laki-laki lumpuh melihat Petrus dan Yohanes melintasi pintu gerbang bait Allah, ia berteriak minta sedekah. Alih-alih memberi uang, Petrus menjawab, "Emas dan perak tidak ada padaku. Namun ini kukatakan, bukan karena ia menghindar, supaya laki-laki itu memaklumi seandainya Petrus tidak memberi uang. Sebaliknya, Petrus memberi mujizat kesembuhan yang tentu saja nilainya jauh lebih besar jika diukur dengan uang." Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali keterbatasan materi menjadi penghalang untuk menyatakan kasih. Karena kondisi keuangan yang terbatas, kita menjadi jarang ambil bagian
dalam menyatakan kasih. Padahal bukankah anak-anak Tuhan dijadikannya kaya dalam karunia, berkat serta penghiburan rohani? Harta surgawi itu tentu bermanfaat bagi sesama ketika kita pakai untuk menyatakan kepedulian. Hadir untuk menemani yang merasa sepi, sendiri, dan berduka, misalnya. Dapat pula memberi diri untuk mendengarkan keluh kesah mereka yang sedang dalam himpitan, pergumulan, tenaga, waktu, ide, pikiran, dan seluruh kemampuan yang kita miliki dapat kita pakai untuk melayani sesama. Bahkan nilainya tak kalah dengan pemberian yang berupa materi. Tuhan mengaruniakan banyak berkat rohani yang tidak akan pernah habis sekalipun kita bagikan setiap saat. Demikian renungan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu. Kiranya apa yang sudah kami dengar pada pagi hari ini dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari, terutama kami dapat menghibur orang-orang yang memerlukan, dapat melepaskan apa yang menjadi keluhan mereka, dan dapat memberikan penghiburan pada mereka. Bukan hanya materi atau uang, tetapi segala apa yang kami miliki. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Telah ku perhatikan sesama, atau ku biarkan tegak? Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita menyatukan hati kita untuk masuk dalam doa syafaat dan doa-doa pergumulan pribadi kita dalam akhir doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang penuh kasih, bersyukur atas kemurahan dan kebaikan yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Terima kasih untuk kesehatan, untuk sukacita, untuk kehangatan keluarga yang boleh senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami sungguh bersyukur juga akan firman Tuhan yang boleh kami dengar saat ini ya Bapa, dalam doa Sabtu pagi.
Kau mengajarkan kami untuk selalu bisa memberi, bahkan dengan segala keterbatasan kami. Kiranya Engkau mampukan kami ya Bapa, untuk senantiasa bersyukur dalam keadaan apapun yang boleh Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kami. Ya Bapa yang penuh kasih, saat ini kami mendukung dalam doa syafaat kami. Bagi jemaat kami yang terkasih, orang tua kami yang sudah lanjut usia, yang saat ini sedang sakit maupun dalam pemulihan. Kami mendukung dalam doa bagi Ibu Kusnandiah Bejo Prawoto, wilayah Pulau Bali Mentas. Ibu Sri Hartati Dawami, wilayah Paseltan. Ibu Sri Kasilah Sunarto, wilayah Paseltan. Ibu Sunarsi Mulyo Sutarjo, wilayah Teruri. Ibu Sarminah Sadiman, wilayah Destara. Ibu Sukarti, wilayah Paragulan. Kami juga mendukung dalam doa untuk Ibu Sih Muwarni Rahayu Budi Sekamto, wilayah Pulau Bali Mentas. Ibu Puji Astuti Sudono, wilayah Paragulan. Bapak Sudono, wilayah Paragulan. Bapak S. Parmun, wilayah Pulau Bali Mentas. Kami mendukung orang tua kami yang terkasih ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berikan semangat, kekuatan, juga melalui pengobatan yang boleh mereka jalankan. Kiranya Tuhan juga berkati juga keluarga yang mendukungnya ya Tuhan. Agar orang tua kami ini tetap mendapat sukacita dan kekuatan dan kesembuhan dari Tuhan. Ya Bapa yang penuh kasih, kami juga mendukung dalam doa bagi saudara-saudari kami yang sedang dalam perawatan maupun dalam proses kesembuhan. Kami mendukung dalam doa bagi Saudara Sri Hesti Indrawati atau Mbak Ina Sunarto, wilayah Paseltan. Ibu Rini Larastiati, wilayah Pandur. Ibu Nom Ishak, wilayah Pandur. Bapak Sabto Raharjo Tarmuji, wilayah Pandur. Ananda Natania Widan, anak Bapak Andreas Pranowo, wilayah Pasutra. Kami juga mendukung dalam doa bagi Ananda Elizabeth, putri Ibu Esti Ningsih Langkir, wilayah Paseltan. Bapak Jos Sunarjo, wilayah Paseltan. Ibu Yunian Rosa Lestari, wilayah Pasutra. Ibu Amirah Jumadiono, wilayah Paragulan. Ibu Diana Krisnandari Marunduri, wilayah Pulau Bali Mentas. Ibu Sri Suyatni, wilayah Destara. Kami juga mendukung doa bagi Bapak Iman Santoso Adi Sarjono, wilayah Paragulan, di rumah pasca operasi. Bapak Widi Leksono MS, wilayah Paragulan. Bapak Widananto, wilayah Paragulan. Ibu Deborah Susilowati Sukadis, wilayah Paragulan. Ibu Ruswadi, wilayah Paseltan. Ibu Deliana Estobing, wilayah Paseltan. Bapak AC Mujiono, wilayah Destara. Ibu Sri Ningsih Pitoyo, wilayah Paragulan. Ibu Susanti Priandari, suami dan anak-anak, wilayah Paragulan. Ibu Yuli Indriani dan Ananda Gabriela Tabita, wilayah Paseltan. Ananda Eleazar Aryo Wicaksono, wilayah Pandur. Kami juga mendukung dalam doa bagi keluarga jemaat kami ya Bapa. Bagi Saudara Joko Sulistiono, bagi Ibu In Paulus, Ibu Raminten, Ibunda Bapak Simon, wilayah Paragulan. Bapak Sor Sihite, Ayanda Bapak Martin Sihite. Bapak Kalam, Ayahanda Ibu Lilis, wilayah Destara. Bapak Taslim Dwijo Taryono dan Ibu Suyatmi di Boyolali. Ibu Endah Hayuni Wulandari, Ibunda Ibu Prila, wilayah Destara. Ibu Sukarni, Ibunda dari Ibu Diana Kisnandari Marunduri, Pulau Bali Mentas. Ya Bapa yang penuh kasih, kami mendukung hati, menyatukan hati berdoa bagi saudara-saudara kami ini yang sedang mengalami kelemahan tubuh ya Tuhan. Pulihkanlah mereka, berkatilah setiap pengobatan, perawatan medis yang boleh mereka jalankan. Kiranya itu juga boleh menjadi proses, belum jadi alat kesembuhan di tangan Tuhan melalui keluarga
perawatan keluarga yang mengasihi mereka. Tolong mereka ya Tuhan, berkatilah saudara-saudara kami ini agar tetap diberikan kekuatan, semangat, dan juga bahkan kepulihan kembali. Kami menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Ya Bapa yang penuh kasih, kami juga mendukung dalam doa bagi jemaat Adiuso di gereja kami khususnya. Ya Bapa yang penuh kasih, berkatilah Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih ini ya Tuhan. Jemaat Adiuso untuk tetap semangat dan penuh sukacita memuliakan Tuhan dalam pelayanan gereja maupun pelayanan dimanapun Tuhan tempatkan mereka, di tengah-tengah keluarga, dan bahkan setiap pelayanan yang boleh masih Engkau izinkan boleh hadir di tengah-tengah mereka yang memberkati, agar mereka juga orang tua kami ini tetap menjadi teladan bagi kami ya Tuhan, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui kehidupan mereka. Ya Bapa yang penuh kasih, kami juga berdoa bagi jemaat yang hari ini, yang dalam minggu ini bersuka cita karena bertambah usia 1 tahun dalam kehidupan mereka. Ya Bapak, kiranya memberikan ucapan syukur dan juga sukacita dalam kehidupan mereka, berkati setiap harapan dan cita-cita yang ada dalam kehidupan mereka, agar di usia yang baru mereka juga dapat memberikan kehidupan mereka yang lebih baik dan bahkan dapat melayani Engkau lebih baik lagi. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mendukung doa bagi jemaat gereja kami yang sedang mencari pekerjaan, baik membuka usaha baru dan yang berjuang memperoleh penghidupan. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan, agar setiap upaya mereka boleh Engkau berkati, agar mereka juga mendapatkan pekerjaan yang baru seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa yang penuh kasih, kami juga mendukung dalam doa bagi keluarga atau pasangan hidup yang menantikan buah hati, keluarga yang sedang mengalami pergumulan atau masalah, dan juga keretakan dalam rumah tangga. Ya Bapa yang penuh kasih, berkatilah mereka dalam setiap pergumulan mereka. Kami percaya Engkau memiliki setiap ada jalan yang terbaik untuk mereka boleh tempuh ya Tuhan, terlebih dalam jalan Tuhan. Berkatilah kehidupan dan dalam menghadapi pergumulan ini ya Tuhan, agar tetap berada dalam jalan Tuhan dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa mencurahkan hati bagi muda-mudi yang sedang merindukan jodoh, pasangan hidup. Kiranya Tuhan juga berkati, bukakan jalan untuk mereka boleh menemukan pasangan hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga mendukung dalam doa bagi anak-anak kami yang saat ini sedang menjalani pembelajaran sekolah online, dan rencana pemerintah untuk kembali mengadakan sekolah tatap muka. Suatu proses yang tidak mudah bagi bangsa kami ya Tuhan dalam masa pandemi ini. Kami percaya Tuhan juga mampukan agar proses dalam menjalani pembelajaran online ini tetap berjalan dengan baik. Anak-anak dapat belajar dengan sukacita di rumah, dan pada saatnya yang Kau berkenan, kami juga boleh mengadakan sekolah tatap muka dengan menjaga kesehatan dan prokes yang baik. Tolonglah kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan memelihara kehidupan dalam pendidikan anak-anak kami. Terima kasih ya Bapa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami juga bersatu hati mendukung dalam doa bagi gereja kami, GKJ Ebenezer, khusus bagi para pelayan Tuhan yang boleh setia ambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Kami mendukung dalam doa bagi hamba Tuhan, Bapak Pendeta Emeritus Joko Sulistyo dan keluarga, Bapak Pendeta Rudi Arianto dan keluarga, dan juga Ibu Pendeta Adelia Ayona Marta. Bapak berkati mereka dalam setiap kehidupan mereka, dan waktu, tenaga, dan juga kesehatan, agar juga mereka juga dapat melayani Tuhan dengan penuh sukacita dan kekuatan setiap hari. Terima kasih Tuhan. Kami juga mendukung dalam doa bagi para majelis, pengurus, komisi, badan, wilayah, serta pegawai gereja. Mohon agar mereka diberi kekuatan dan hikmat kebijaksanaan dalam mengelola gereja dan membimbing jemaat sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Bapak yang penuh kasih, saat ini kami juga mendukung dalam doa bagi ibadah minggu online, bagi keluarga di rumah pada masa pandemi ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap upaya yang dilakukan
Kiranya Tuhan memberkati agar ibadah online juga dapat berjalan dengan lancar, dengan baik. Berkati yang ambil bagian dalam pelayanan ini ya Tuhan, khususnya Bakum Info dan tim pelayan-pelayan yang ambil bagian dalam melayani ini. Biarlah boleh menjadi berkat buat kami semua jemaat, agar tetap dibangun imannya. Sekalipun dalam masa pandemi, kami belum ibadah secara ragawi, namun kami boleh tetap menikmati ibadah dengan sukacita dalam ibadah online. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mendukung hati dan berdoa bagi pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Kiranya Engkau berikan kelancaran, Engkau berkati setiap usaha yang diupayakan pemerintah ya Tuhan, agar seluruh masyarakat nantinya juga akan mendapatkan vaksinasi COVID, agar kami semua boleh mendapatkan kesehatan dan kekuatan dan juga tetap berkarya di tengah-tengah pandemi saat ini ya Tuhan. Ya Bapa dalam surga, kami juga mendukung hati bagi para tenaga medis, sukarelawan, serta pasien korban COVID-19. Kiranya Engkau tetap memberikan mereka kekuatan, berikan mereka semangat, agar tetap dapat memberikan pelayanan dengan penuh ucapan syukur dan dengan sukacita. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa bagi keluarga jemaat yang terdampak wabah COVID-19, sehingga harus mengalami kesulitan ekonomi, pekerjaan usaha, bahkan terdampak PHK. Tidak mudah untuk kami ya Tuhan untuk menjalani pergumulan ini, namun kami percaya Tuhan berkati melalui gereja kami, melalui orang-orang yang berbeban untuk membantu. Kiranya Tuhan juga berkati agar jemaat terdapat COVID ini tetap berikan kekuatan, berikan hikmat agar dapat menyelesaikan dan menemukan jalan keluar yang terbaik ya Tuhan. Kami juga mendukung hati dalam doa bagi gereja-gereja yang sedang mengalami pergumulan untuk proses perizinan dan pembangunan gereja. Kami mendukung dalam doa bagi GKJ Kanaan, GKJ Bumi Indah, GKJ Yeremia, calon pepatan Sawangan. Kami mendukung dalam doa biarlah setiap proses pergumulan perizinan ini kiranya Tuhan berkati. Buka jalan ya Tuhan yang terbaik agar gereja-gereja ini boleh terbangun dan izinnya boleh dikeluarkan dan mereka boleh membangun tempat ibadah dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa. Kami juga mendukung dalam doa bagi bangsa Indonesia dan para pemimpin dan penyelenggara pemerintahan negara Indonesia, dari presiden, wakil presiden, dan juga sampai dengan jajaran paling yang di bawahnya. Kiranya Tuhan juga berkati setiap program-program pemerintah untuk memulihkan ekonomi, khususnya dalam masa pandemi ini. Beri hikmat ya Tuhan agar juga dapat memimpin dan bahkan Kau berkati setiap upaya pemerintah untuk memulihkan keadaan ekonomi bangsa kami dalam pandemi COVID ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mendukung doa bagi perdamaian dunia, untuk dunia ini Tuhan agar dapat memiliki kehidupan yang damai dan sukacita satu dengan lainnya. Oh Bapa yang penuh kasih, begitu banyak doa-doa yang kami haturkan dan kami mohon kepada Engkau. Saat ini kami juga mengajukan doa-doa pribadi kami, pergumulan pribadi kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau mendengarkannya. Ya Bapa yang penuh kasih, kiranya Engkau mendengarkan dan mengabulkan. Dan kerendahan hati kami mohon, kiranya Engkau mengabulkan dan mendengarkan seluruh doa-doa syafaat kami ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Kami percaya Engkau akan mengabulkannya seturut dengan kehendak Tuhan. Kami alaskan doa kami yang jauh dari sempurna ini ke dalam tangan Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungguh? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan, juga panggilan. Persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Berbahaya orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan